video ini aku akan kasih tahu apa aja minat yang ada di teknologi industri pertanian. Nah, for your information, jadi teknologi industri pertanian adalah salah satu jurusan yang ada di Fakultas Teknologi Pertanian. Seperti di video-videoku sebelumnya, sepertinya aku itu lulusan dari bioteknologi, jurusannya teknologi hasil pertanian. Jadi TIP ini atau teknologi industri pertanian bukan di jurusanku, tapi aku dapat informasi dari teman yang dia berada di jurusan tersebut. Kemarin sudah aku berusaha buat ajak collab, tapi dia nggak mau, jadi dia cuma ngasih sharing informasinya aja, dan aku yang disuruh untuk menyampaikannya di channel ini. Oke, jadi teknologi industri pertanian itu punya 3 minat. Yang pertama yaitu minat bisnis pangan, kedua minat kehutanan, yang ketiga itu TIP murni. Nah, untuk peminatannya sendiri, ini tuh kayak gimana sih? Apakah nanti kita kelasnya beda gitu dibanding sama teman-teman kita? Enggak, jadi kalau misalnya teman-teman sekarang baru masuk kuliah, masih semester 1, atau mungkin tahun depan berencana untuk ngambil jurusan teknologi industri pertanian, jadi di awal sampai sekitar semester 4 akan berada di kelas yang sama. Jadi temannya ya udah itu aja. Terus nanti ketika masuk semester 5 itu ada peminatan. Peminatannya yang 3 tadi. Nah, untuk peminatan ini kayak gimana? Apakah kelasnya akan dipisah? Jadi peminatan ini tidak memisahkan kelas. Jadi kalau cuma memilih mata kuliah. Jadi kan semester 1 sampai semester 4 itu mata kuliah wajib. Nah, di semester 5 ini ada mata kuliah pilihan. Pilihannya itu terbagi 3 tadi. Ada kehutanan, TIP murni, sama bisnis pangan. Nah, teman-teman kalau bisa minat bisnis pangan bisa mengambil mata kuliah pilihan yang di bidang bisnis pangan tersebut. Begitu juga buat yang kehutanan sama TIP murni. Nah, terus yang jadi pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya aku udah ngambil misalnya bisnis pangan, terus nanti apakah sudah pasti penelitiannya akan di bidang bisnis pangan? Oke, itu belum tentu. Nah, ini balik lagi ke dosen pembimbing teman-teman. Jadi misalnya udah ngambil nih minat bisnis pangan mulai semester 5 sama semester 6. Nah, terus di semester 7 kan mulai penelitian. Nah, kalau misalnya teman-teman diploting kepada dosen yang dia bukan bidangnya bisnis pangan, maka teman-teman nggak bisa ngambil penelitian di bidang itu. Nah, kok bisa sih diploting dengan dosen yang tidak sesuai dengan kita? Nah, jadi gini, ketika di semester 6, teman-teman dikasih kesempatan untuk memilih dosen pembimbing. Nah, biasanya nih selalu ada kan dosen-dosen favorit yang disukai dan dipilih banyak mahasiswa, dan di sisi lain ada dosen-dosen killer yang tidak dipilih oleh mahasiswa. Nah, tapi kalau misalnya kita memilih dosen A, terus semua orang memilih dosen A, pasti overrate di satu dosen kan, dan itu juga nggak efektif. Misalnya seperti ini, kalau misalnya dosen A ini dosen favorit, dosen B ini dosen killer misalnya. Nah, si dosen A ini setiap dosen kuotanya 10 orang misalnya ya. Terus udah itu yang ketika kita ngisi form memilih dosen pembimbing, kita misalnya ngisi, aku pengen dosen A aja nih. Kemudian yang memilih dosen A ada 20 orang. Sementara tidak ada satu orang pun yang memilih dosen B. Nah, otomatis itu dari jurusan akan diploting 10 orang untuk dosen A dan 10 orang untuk dosen B. Nah, karena kenapa? Nggak mungkin kan 20 orang langsung dimasukin ke dosen A semua, sementara dosen B nggak megang bimbingan sama sekali. Nah, jadi kalau misalnya dalam kondisi seperti ini ya, teman-teman ikuti dosen B ini mintanya kayak gimana. Nah, kadang-kadang misalnya kita dosennya memilih dosen yang di bidang bisnis pangan gitu. Terus udah itu, dosen yang di bidang bisnis pangan udah habis semua di plotting. Misalnya mahasiswa yang memilih minat bisnis pangan itu jauh lebih banyak dibandingkan minat yang lain gitu. Nah, otomatis teman-teman akan di-plotting ke dosen lain. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, maka ketika nanti konsultasi ini akan disesuaikan sama dosennya. Misalnya di dosen B ini dia keahliannya di bidang kehutanan gitu, ya kita menyesuaikan dengan beliau. Karena kenapa? Biasanya dosen itu nggak mau membimbing kalau misalnya nggak sesuai dengan latar belakangnya. Karena kenapa? Dosennya nggak akan bisa memberikan masukan secara maksimal kan. Misalnya gini, kita maunya penelitian bidang bisnis pangan, terus itu dosennya kehutanan. Terus kita maksain, aku mau penelitiannya bisnis pangan aja. Nah, dosennya ini pasti nggak akan bisa memberikan masukan yang banyak kan. Nah, nanti ini juga takutnya kesulitan buat teman-teman ketika seminar proposal sama seminar hasil. Karena ya selama bimbingan nggak maksimal, tiba-tiba pas sidang, terus udah itu ketemu dosen penguji yang ahli di bidangnya, udah nggak bisa jawab apa-apa. Dan selama konsultasi juga dosennya nggak bisa memberikan masukan apa-apa gitu. Nah, gimana sih mencegah biar teman-teman bisa dapat dosen pembimbing yang sesuai? Kalau saran dari aku, sebenarnya teman-teman bisa datang ke dosennya dulu, terus udah itu misalnya di awal minta proyek nih, saya mau proyeknya sama beliau. Biasanya kalau kita udah proyek sama dosen tersebut, ketika kita plotting dosen pembimbing, kita bisa meminta kepada jurusan mau diploting dengan dosen A tersebut misalnya. Kenapa? Karena kita sudah ikut sama proyekin beliau.
Kan nggak mungkin kita proyeknya sama dosen A tapi dosen pembimbingnya dosen B gitu kan, nggak mungkin. Jadi dosennya udah pasti sama dosen tersebut gitu, yang pertama. Atau kalau enggak misalnya pas kebetulan dosennya nggak punya proyek, nah kita bisa mengajukan suatu judul yang itu latar belakangnya sesuai dengan keahlian dosennya. Biasa dosennya mau tuh, oh iya kebetulan saya juga berminat pengen meneliti ini, cuma kebetulan saya nggak ada proyek. Nah biasanya itu di approve sama dosennya. Nah kalau misalnya di approve sama dosennya, nanti misalnya kita seandainya di plotting ke dosen lain, kita bisa mengajukan tuh ke jurusan, saya udah penelitian, udah punya judul seperti ini dan udah bilang sama dosennya, dosennya sudah mau membimbing saya. Biasanya tuh kayak gitu dibolehin juga. Atau just in case misalnya teman-teman nggak punya judul sama sekali tapi pengen sama dosen A dan ternyata nggak ke-plotting sama dosen A, terus udah itu teman-teman ke-plotting ke dosen lain, ya udah ikuti aja keinginan dosennya tersebut. Karena mau bagaimanapun ya, seideal apapun kita, pada akhirnya kalau misalnya dosennya nggak nge-CC, sebagus apapun penelitiannya kita, ya nggak akan bisa maju sidang dan nggak akan bisa lulus. Jadi mau bagaimanapun, pokoknya dosennya adalah segalanya. Jadi ya udah diturutin aja. Oke, karena dulu waktu aku S1 juga aku pengen bidang penelitian yang lain, cuma karena dari awal aku nggak ada gambaran mau penelitian apa dan ganti judul berkali-kali, akhirnya pada akhirnya setelah seminar proposal aku masih harus ganti judul lagi, dan akhirnya ya udah ngikutin dosennya maunya apa. Itu karena kesalahannya aku memang nggak mengajukan judul di awal. Kalau misalnya teman-teman mau mencegah itu, bisa ngajukan judul di awal, bukan cuma sekedar judul, malah kalau bisa draft atau dalam kondisi proposal udah fix ngajukan ke dosennya. Biasanya ya dalam kondisi kayak gitu dosennya udah seneng banget. Kenapa? Karena pertama ngurangi kerjaan dosennya. Karena gini loh, sebagai dosen nih sibuk banget kan, terus ada mahasiswa yang datang bolak-balik konsultasi tapi nggak punya gambaran sama sekali. Nah itu tuh bikin dosen kesel banget sumpah. Aku juga dulu ngerasa kenapa sih dosen kayak gini tuh, kesel ya. Setelah aku melihat banyak mahasiswa yang ketika konsultasi tuh bener-bener blank, itu tuh ternyata lumayan bikin kesel sih. Nah, jadi buat mencegah kayak gitu biar dosennya juga nggak emosi dan malas nemuin kamu ke depannya, lebih baik kamu minimal punya draft gitu, judul sama draft. Kasarnya, saya mau penelitian seperti ini, kira-kira gimana? Kalau di ACC atau di approve dengan judul tersebut, teman-teman baru bisa bikin bab 1, bab 2, dan bab 3. Dengan kayak gitu juga sebenarnya lebih enak sih, karena bisa mempercepat kalau ketika teman-teman konsultasi. Oke, segitu aja. Tadi bahas sebenarnya cuma mau bahas soal minat di TIP, tapi jadi ngomong kemana-mana. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya soal peminatan di teknologi industri pertanian, bisa tanya di bawah ini. Aku emang bukan dari lulusan teknologi industri pertanian, tapi aku punya banyak teman-teman yang lulusan dari bidang tersebut, dan kita udah sharing lumayan lama, jadi sedikit banyak aku tahu soal itu. Jadi kalau misalnya mau tanya, bisa banget tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.